Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 1 Indralaya. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani teman saya yaitu Damar Tutur Wicaksono, Fadila Mesyah, dan Salsabila Lutfiah dalam mata kuliah Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini. Kami akan memaparkan materi tentang layanan dasar bimbingan dan konseling sebagai berikut. Baiklah, saya Fadila Mesyah Putri. Saya akan menjelaskan materi tentang layanan dasar bimbingan pribadi. Layanan dasar bimbingan pribadi berkaitan dengan usaha untuk membantu anak memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan yang sesuai dengan perkembangan anak. Dalam bidang layanan bimbingan konseling pribadi, standar kompetensi kemandirian anak disesuaikan dengan tugas perkembangannya. Yang isi dari layanan ini adalah 1. Mengenalkan ciri-ciri yang ada dalam diri sendiri dan menunjukkan makna sikap yang baik dan yang tercela. Yang kedua yaitu mengenalkan cara hidup sehat melalui makan makanan yang bergizi serta melakukan kegiatan olahraga secara teratur dan menjaga kebersihan. Yang ketiga yaitu mengenalkan cara mengungkapkan perasaan bahagia dan sedih serta memberikan gambaran berbagai perasaan dalam berbagai situasi. Yang keempat yaitu membimbing peserta didik mengenali kecakapan yang dimilikinya, melatih cara mengambil keputusan, menjelaskan perlunya memiliki beberapa pilihan sebelum mengambil keputusan, dan mengenalkan akibat dari keputusan yang diambil. Dalam layanan bimbingan ini, konselor membantu konseli untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pribadi. Bimbingan sosial. Pelayanan bidang ini membantu peserta didik untuk dapat mengenal, beradaptasi, dan berhubungan dengan lingkungan masyarakat, dan juga mengenal norma-norma, aturan-aturan, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, serta berlandaskan budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi berikut. Yang pertama, pengembangan kemampuan, yakni berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Yang kedua, pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga, pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis, serta produktif dengan teman sebaya. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, rumah dan lingkungan, serta kesadaran untuk melaksanakannya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai layanan dasar bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan dan konseling yang penting diselenggarakan di sekolah. Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang terjadi pada siswa itu tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya inteligensi, namun melainkan disebabkan oleh layanan bimbingan belajar yang tidak memadai di sekolah tersebut. Layanan bimbingan belajar dilaksanakan melalui tahap-tahap. Yang pertama yaitu pengenalan siswa yang mengalami masa belajar. Yang kedua, pengungkapan sebab-sebab timbulnya masalah belajar. Dan yang ketiga yaitu pemberian bantuan pengentasan masalah belajar. Layanan dasar pada bimbingan bidang karir adalah suatu proses bantuan, pelayanan informasi, dan pendekatan terhadap pengambilan keputusan, dan mengakui bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan yang sangat tepat atau sesuai dengan kondisi siswa yang dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan karir atau studi yang akan ia tempuh atau yang akan ia lanjutkan pada masa yang akan mendatang. Pada bimbingan bidang karir ini terdapat beberapa kelebihan. Kelebihan pertama yaitu dapat membantu siswa dalam menumbuhkan rasa kepercayaan pada dirinya sendiri. Yang kedua, dapat membantu siswa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, dapat membantu siswa dalam memahami apa aktivitas siswa di sekolah. Yang keempat, dapat membantu siswa dalam menentukan apa yang seharusnya ia lakukan sekarang dalam kaitannya apa yang ia inginkan pada masa yang akan mendatang.